Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASHOGI seri ke-102. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASHOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah, saya Dr. Hoirunisa bisa kembali lagi hadir menemani sore Anda tentunya berbincang-bincang bersama Asogi. Dan ucapan terima kasih tidak bosan-bosan kami haturkan kepada seluruh rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang telah berkenan meluangkan waktunya setia menjadi peserta Asogi dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 1 jam ke depan, kita akan sama-sama berdiskusi bersama para narasumber pada sore hari ini. Diskusinya tentu serius tapi santai, namun sebelum kita memulai diskusi, izinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber dan moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita yang akan berbagi update ilmunya bersama kita sore hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan sekaligus sebagai Ketua Umum HOGI. Selamat sore, Dr. Brahmana. Ya, selamat sore. Salam sehat semua. Ya. Ya dok, selamat sore dok. Dan narasumber kita yang kedua yaitu Dr. I. Gede Budiana, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Profesor Dr. I. Ngurah Denpasar. Selamat sore Dr. Gede. Dr. Selamat Gede sore Dr. Budiana. Rizal, Sore. selamat sore Dr. Brahmana, Selamat Dr. sore. Rizal. Sore dokter. Baik, yang akan menjadi moderator kita pada sore hari ini yaitu Dr. Rizal Sanif, Mas Spesialis Obstetrik Ginekologi Spesialis Onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, RSUP Dr. Muhammad Husin, Palembang. Selamat sore Dr. Rizal Sanif. Selamat sore. Ya dok, salam sehat dok. Alhamdulillah sehat semua kita ya. Alhamdulillah. Baik, seperti biasanya seluruh peserta ASOGI yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID dan kehadiran akan tercatat secara otomatis sehingga tidak perlu lagi ada link absensi. Dan selama acara kami harapkan kepada seluruh peserta untuk bisa berinteraksi secara aktif dengan para narasumber dan moderator dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu apabila ingin bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan di bulan Desember ini kita membahas tumor dan kanker ginekologi dalam kehamilan. Setelah beberapa episode kemarin kita sudah membahas lesi prakanker serviks dengan kehamilan, kemudian kanker serviks dalam kehamilan. Dan sore ini kita akan mengupas bagaimana penata laksanaan tumor ovarium dalam kehamilan. Kapan kita melakukan tindakan, bagaimana follow up-nya bila didapatkan mungkin tumornya ganas, bagaimana treatment selanjutnya dan komplikasinya sama-sama akan kita bahas dengan para narasumber yang sudah hadir. Namun sebelum kita beralih ke diskusi dan pemaparan, izinkan saya mengundang Ketua HOGI untuk membuka acara sekaligus memberikan sambutan kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetrik ginekologi subspesialis onkologi. Kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Saya hormati Dr. Rizal Sanif dari Palembang, Dr. Budiana dari Bali, Bu Sekjen dari Jakarta, Dr. Khairunisa dari Surabaya. Ini pesawatnya tepat waktu semua kumpul di satu layar ya, tentunya ya. Jadi ada dua acara yang selalu on time itu ada dua acara ini dan Asogi ya. Nah ini mudah-mudahan acara sore ini bermanfaat bagi kita semua. Saya terima kasih pada semua peserta, para guru besar, senior, sejawat, dokter umum, spesialis, dan semua sejawat semua. Karena acara Asogi ini dibuat tadinya memang untuk refreshing. Bahkan refreshing ini kalau saya mendengarkan acara Asogi topik-topik Unku, itu juga ada hal-hal yang saya dapat itu dari teman-teman sejawat semua daripada belajar sendiri kita ya. Jadi Ya. mudah-mudahan bermanfaat dan yang tujuan utama semua seminar, semua course itu yang mendapat manfaat ujung-ujungnya adalah pasien-pasien kita mendapat perawatan dan pengobatan yang terbaik sehingga
mempunyai tingkat kesembuhan yang baik. Saya tidak panjang lebar, nanti kita akan berdiskusi di moderator Dr. Rizal Sanif. Sekali lagi terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Brahmana. Iya, ini nampaknya diskusi hari ini akan berjalan seru sekali. Ini belum mulai aja sudah banyak pertanyaan yang masuk. Jadi saya nggak akan berpanjang-panjang. Saya akan menyerahkan sesi berikutnya pemaparan dan diskusi kepada moderator kita sore hari ini, kepada Dr. Rizal Sanif, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Hairunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pada hari ini kita akan bincang-bincang lagi yang ke-102 ya. Terima kasih banyak nih kepada sekretaris tidak hadir terus nih Dr. Topan ya. Dr. Brahmana sebagai Ketua Hogi ya, Dr. Budiana teman kita dari Bali dan Pasar ya. Hari ini teman-teman sejawat yang saya hormati, guru besar, senior, dan teman-teman SPOG yang hadir pada hari ini. Tentunya pembahasan kita hari ini sangat menarik ya. Pasti kita sebagai seorang SPOG gitu ya akan menemukan nih hamil dengan tumor pada ovarium gitu ya. Baik itu komodina ataupun tumor ganas atau kemungkinan ada suatu yang emergensi yang harus kita segera lakukan tindakan ya. Untuk itu dua narasumber kita sudah siap-siap nih akan berbagi ilmu dan pengalamannya ya. Dan mungkin para sejawat yang hadir juga akan memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan ya. Silakan dulu siapa nih Dr. Brahmana atau Dr. Diana yang mau presentasi duluan? Silakan Dr. Budiana, silakan. Oke, silakan Dr. Diana. Terima kasih Dr. Rizal, Dr. Rahmana. Ini bukan presentasi sebenarnya. Ya, Ini acara bincang-bincang santai. juga. Yang bincang-bincang ya. Jadi sejawat koleha yang saya hormati, terima kasih kesempatannya kepada tim Ashogi. Ini sebenarnya sesuatu yang sering kita temukan sebagai SPOG dalam praktek sehari-hari. Jadi semacam review saja. Tidak banyak hal yang ingin saya sampaikan, namun saya izin share screen. Sudah terlihat ya? Ya, nampak. Oke, silakan. Oke, ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tumor ovarium dalam kehamilan ini relatif sering kita temukan dalam praktek sehari-hari sebagai seorang SPOG. Utamanya adalah kista ovarium gitu. Apalagi dengan alat USG sekarang ini yang makin masif, bahkan sampai ke Vaskes 1 itu sudah dicanangkan ada USG. Jadi kemungkinan untuk menemukan kelainan pada kehamilan, khususnya tumor ovarium itu akan makin deteksinya semakin dini gitu ya. Sebagian besar memang tumor-tumor ovarium ini, kista ovarium ini sebagian besar pada kehamilan sifatnya jinak. Namun yang menjadi kewaspadaan kita adalah tentu enggak nanti kistanya ini ganas gitu. Jadi kemungkinan ganasnya ini yang perlu dipertimbangkan. Meskipun memang insidennya kecil keganasan itu di antara kista ovarium dalam kehamilan. Insidennya 1-6%. Sementara insiden kista ovarium dalam kehamilan itu lebih kecil lagi 0,05-2,4% dari seluruh kehamilan. Kalaupun itu terjadi keganasan, umumnya karena deteksinya lebih awal, terutama pada trimester 1 udah ketahuan itu ada kista. Kalaupun itu ganas, umumnya ketemunya pada stadium yang sangat awal, stadium 1 sebagian besar. Sementara stadium lanjut makin kecil angkanya, berbeda dengan kanker-kanker ovarium yang bukan pada kehamilan. Itu untungnya ada USG sekarang ini. Berbeda dengan dulu yang pemeriksaannya selalu memakai physical examination, anamnesis, pemeriksaan fisik. Seringkali ketemu tumor ovarium atau kista ovarium itu durante operasi, kebetulan dilakukan indikasi obstetri, sesar, waktu evaluasi ovarium ditemukan ada kista, jadi secara insiden. Selain itu juga kondisi-kondisi kehamilan yang sifatnya akut, hamil kemudian terjadi nyeri perut mendadak, sehingga sifatnya lebih emergensi. Itu dulu, tapi sekarang itu hal ini jarang-jarang terjadi. Kemudian tipe histopatologi, karena pasien hamil cenderung usianya muda. Usia muda ini secara histopatologi yang paling banyak adalah tipe-tipe germ cell tumor, dalam hal ini adalah kista dermoid. Kemudian banyak juga ditemukan kista-kista fungsional.
misalnya kista corpus luteum, kista serus maupun musin, kis adenoma. Termasuk di dalamnya adalah endometrioma, karena umumnya pasien-pasien hamil usia muda. Gitu. Jadi, bagaimana gejala dan tanda-tandanya? Tentu tidak spesifik, karena pasien hamil keluhannya juga hampir sama. Nyeri perut, nyeri punggung, perut membesar, ibu hamil juga perutnya membesar. Tergantung aspek penekanannya, bisa terjadi gangguan buang air besar, bisa jadi gangguan buang air kecil. Nah, pada pemeriksaan fisik, jangan dilupakan, meskipun kita punya alat USG, tentu pemeriksaan fisik tidak boleh ditinggalkan. Seringkali kita temukan adanya massa di aneksa. Bisa juga ditemukan massa di Cavum Douglas. Akut abdomen terjadinya sekitar 5% oleh karena torsi dari kista. Kemudian torsi ini sering terjadi pada ukuran-ukuran kista secara epidemiologi 6-8 cm. Jadi sekitar 22%. Dan sering terjadi pada usia kehamilan 10-17 minggu. Itu sering terjadi torsi kista, sehingga kita perlu waspada pada kondisi-kondisi seperti ini. Pemeriksaan penunjang tidak terlalu banyak diperlukan sebenarnya, pemeriksaan penunjang pada kista ovarium pada kehamilan ini. Cukup USG saja secara umum. Dengan USG kita mengetahui karakteristik dari kistanya, karena sebagian besar jinak tentu gambaran kista simpel yang umum kita temukan. Nah, pada kondisi-kondisi ditemukan kista-kista yang gambarannya kompleks, nah itu ada seta, misalnya ada papil, atau gambaran-gambaran solid, kemungkinan perlu pemeriksaan-pemeriksaan penunjang lainnya, misalnya pertanda tumor, atau kalau ada fasilitas yang memungkinkan untuk MRI. Memang pertanda tumor pada kondisi-kondisi kehamilan agak rancu, karena bias oleh karena kehamilan itu sendiri. Misalnya pemeriksaan alfa fetoprotein, pemeriksaan beta HCG, tentu hasilnya sangat dipengaruhi oleh kondisi kehamilan itu sendiri, sehingga hasilnya tidak sangat berperan dalam kondisi seperti ini. Sementara CA125 masih memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan, tetapi tetap kaidah dari CA125 itu sensitif tetapi tidak spesifik, seperti itu. Penata laksanaannya, seperti saya sampaikan tadi, sebenarnya karena ini adalah kista-kista fungsional, seringkali bisa dilakukan penanganan secara konservatif. Jadi bila kita ketemu kista ovarium simple pada trimester 1, pasien tanpa keluhan, kita memungkinkan untuk melakukan evaluasi ulang pada trimester kedua. 70% dia akan mengalami regresi atau resolve. Karena sebagian besar kista itu adalah kista lutein. Kalaupun pada kondisi-kondisi di mana kistanya mengalami persisten, artinya tumornya, kistanya ukurannya tetap, bahkan membesar, atau mengalami perubahan secara morfologi dari USG, tentu memerlukan tindakan operasi. Operasi ini pun merupakan suatu operasi untuk menegakkan diagnosis pastinya, karena gold standarnya adalah histopatologi atau PA. Yang menjadi konsensus menurut update tertanggal Juli 2023 itu, satu, kalau kita melakukan operasi pada kista ovarium dalam kehamilan itu dilakukan setelah trimester 1. Ini merupakan pertimbangan di mana jangan-jangan kista ovariumnya itu adalah kista corpus luteum yang sanksi berperan untuk menghasilkan progesteron, di mana progesteron itu masih berperan untuk mempertahankan kehamilan. Jadi jangan dikutak-katik kalau kita melakukan operasi di bawah trimester pertama atau melakukan operasi pada trimester pertama, kadar progesteronnya akan terganggu, sehingga kita memerlukan suplemen progesteron untuk pasien itu. Kemudian yang kedua, setelah trimester pertama, peran progesteron itu mulai diambil alih oleh plasenta. Jadi corpus luteum sudah mulai regresi, kemudian peranannya sudah mulai diambil oleh plasenta. Terkait dengan ukuran, terjadi banyak ini cut off yang dipakai. Ada yang memakai cut off-nya 6 cm, ada yang memakai cut off-nya 5 cm. Saya ambil dari up to date datanya, diameter yang dipakai itu bila lebih dari 10 cm. Ini dalam kondisi-kondisi di mana pasien itu asimptomatis, artinya tidak ada keluhan sama sekali. Berbeda dengan pasien-pasien yang ada keluhan, nyeri perut mendadak, itu tentu
berapapun ukurannya dilakukan tindakan. Sementara pada pasien yang asimptomatis seringkali dipakai patokannya pada ukuran tumor atau kista diameter lebih dari 10 cm. Begitu juga pada gambaran-gambaran morfologi kista yang suspicious, mencurigakan keganasan. Misalnya ada bagian padat, banyak septa, maupun papil. Tentu tujuan operasi ini satu untuk diagnostik, yang kedua treatment. Diagnostik tentu untuk menyingkirkan keganasan dalam hal ini. Kalaupun itu memang betul keganasan, tentu seperti tadi di awal kita ketemu kasusnya pada stadium sangat dini. Kemudian berikutnya, peran operasi dalam hal ini tentu mengurangi risiko komplikasi kista itu sendiri. Misalnya apa terjadi kista, torsi, kemudian ruptur maupun terjadi obstruksi jalan lahir sehingga mengakibatkan terjadi distosia pada proses persalinan. Kalau pasien melangkah ke tindakan operasi, approach-nya itu secara umum bila tidak mencurigakan keganasan, laparoskopi masih memungkinkan. Terutama pada usia-usia kehamilan di bawah 16 minggu. Jadi masih memungkinkan untuk dilakukan tindakan laparoskopi. Memang tindakan laparoskopi dibandingkan laparotomi secara secara evidence base memerlukan waktu yang lebih lama, tetapi recovery terhadap pasien akan lebih baik. Sementara pada kondisi-kondisi di mana kistanya mencurigakan keganasan, sangat disarankan untuk melakukan tindakan laparotomi dan insisi pun disarankan midline, dan prosedur operasi untuk kista ovarium curiga ganas itu diterapkan pada kondisi seperti ini, seperti misalnya pemeriksaan cairan abdomen, kalau tidak ada ASI-tes dibilas dulu, kemudian evaluasi seluruh kabum abdomen, dan seterusnya. Minimal tindakan yang dilakukan kistektomi. Tentu kistektomi ini dilakukan pada kista-kista di mana masih tersisa kondisi ovarium yang normal. Sementara bila kistanya lebih dari 10 cm, kemungkinan sulit dilakukan kistektomi sehingga lebih dipilih ke tindakan berupa salpingo-ovarektomi. Pada kondisi-kondisi yang mencurigakan ganas, sebaiknya dilakukan frozen section, dan bila hasil frozen section, tentu proses staging dari kista ovarium yang ganas itu perlu dilakukan. Pada kondisi seperti ini, memang in-depth konseling pasien sangat penting, konseling pasien, suami dan keluarganya. Bila jinak bagaimana, bila ganas seperti apa tindakannya gitu. Dan itu pun dalam kondisi-kondisi keganasan yang masih awal, cenderung operatif, surgery masih merupakan operasi treatment tersendiri, sementara kemoterapi bisa di-skip. Tetapi pada kondisi-kondisi yang stadiumnya sudah advance, sehingga pasien harus memerlukan tindakan kemoterapi pun bisa diberikan pada saat kehamilan. Kemudian kalau seandainya sudah melahirkan, prosedur staging berikutnya untuk mengangkat uterus dan lain-lainnya itu bisa dilakukan sewaktu melakukan sesoseksaria, ataupun kalau memang pasien melahirkan secara spontan, normal per vagina, bisa dilakukan 6 minggu setelah persalinan spontan. Dari prognosis dalam hal ini adalah terkait dengan keganasannya, tipe kista ovarium yang ganas. Sangat tergantung pada tipe histologis, derajat diferensiasi, dan stadium. Dan ini prognosinya tidak berbeda dibandingkan dengan pasien kanker ovarium yang tidak hamil. Sama saja, hanya saja karena pada kehamilan kanker ovariumnya itu ditemukan pada stadium awal, tentu angka kesintasan 5 tahunnya akan sangat baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Rizal. Jadi secara umum, keuntungan kita sekarang ini dengan peran USG yang makin masif, kita makin mudah mendeteksi kelainan-kelainan yang ada di ginekologi pada saat kehamilan sangat mudah. Kemudian meskipun ketemu kelainan atau abnormalitas dalam ini adalah kista ovarium, sebagian besar gambarannya jinak yang memungkinkan untuk resop sendiri pada trimester kedua. Ataupun ada kondisi-kondisi yang mencurigakan keganasan, tentu perhatiannya lebih intens lagi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Manajemennya bisa secara konservatif seperti saya sampaikan tadi, karena resop sekitar 70% pada trimester kedua. Kalaupun memilih tindakan operatif, tentu pada pasien-pasien dengan keluhan, kalaupun pasien tidak ada keluhan, yang menjadi patokan adalah satu,
ukuran diameter kistanya, kemudian ada tidaknya kecurigaan keganasan dan dilakukan setelah trimester 1. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya minta maaf. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Dr. Brahmana. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Budiana sudah membuka wawasan kita ya teman-teman sekalian, para peserta. Bagaimana kalau kita ada kehamilan dengan tumor ovarium ya, bagaimana kita mendiagnosis dan bagaimana kita melakukan tata laksana ya. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya atau bagaimana pengaruhnya antara hamil dengan ovarium. Mungkin silakan Dr. Brahmana menambahkan buat teman-teman kita semua. Oke, terima kasih banyak Dr. Rizal Sanif, Dr. Budiana. Saya nambahkan sedikit-sedikit saja ya. Slide saya ini pendek-pendek. Saya buat setelah operasi tadi. Oke, ya, ya. Nah, ini kita lihat ya yang pertama. Ini pernyataan pendek-pendek semua ini slide saya ya. Cancer itu relatively rare ya. Jadi sangat-sangat jarang, mostly benign ya. Kemudian yang kedua, cancer treatment selama hamil itu harus balance antara maternal dan fetal health-nya. Jadi consideration-nya ada dua. Nah, yang ketiga, kita memikir bahwa kanker ovarium kalau hamil berarti prognosisnya lebih jelek nih. Ada yang mengatakan karena imunnya orang hamil turun sehingga lebih jelek dibanding orang yang tidak hamil sama-sama kanker ovariumnya. Nyatanya tidak. Itu fakta yang ketiga, ya. Kemudian fakta yang keempat, ya. Jadi sebetulnya yang paling sering itu adalah tipe germ cell. Dan sebagai informasi untuk kita, tipe germ cell itu highly chemosensitif. Sangat chemosensitif. Artinya, sangat bisa konservatif. Artinya, curable. Bahkan salah satu kanker ovarium yang ditulis sebagai curable, bukan kan lain, yang ovarium lain tidak ada yang menyatakan curable. Curable itu adalah yang germ cell. Itu karena highly chemosensitif. Dan untungnya pada saat hamil, sebagian besar adalah germ cell sehingga lebih bisa konservatif. Kalau ragu-ragu, sejawat semua di daerah, wah ini saya konservatif atau tidak, kerjakan sekonservatif mungkin. Nanti edukasi bahwa setelah hasil PA-nya jadi, ada kemungkinan perlu tindak lanjut. Ya. Sebagian besar fakta kelima, sebagian besar stadium 1, kalaupun ganas. Fakta keenam, ya USG itu yang paling murah. Tetapi kalau misalnya mau lebih teliti, maka bisa dilakukan MRI pada trimester kedua. Ya. Nah, kemudian ovarian tumor markernya gambarannya seperti ini. CA125 naik pada trimester 1, kemudian turun. Ya. Kemudian CA tidak terpengaruh dengan pregnancy. Apakah harus diperiksa CA125? Nah, yang tidak hamil saja itu bukan wajib, sekali periksa tumor marker. Oh, kalau tidak tumor marker saya tidak bisa operasi. Tidak demikian, ya. Contohnya, kalau misalnya kita menjumpai USG-nya itu sudah sangat patognomonis morfologinya secara USG dia ganas, CA125 ya boleh diperiksa, membantu kita mengarahkan, membantu siapa tahu kalau dia highly elevated bisa untuk monitoring, tetapi bukan segala-galanya. Ini pesan kita untuk sejawat semua. Jadi tanpa CA125 kita tidak usah, oh saya ini tidak ada CA125 daerah saya, tetap ada USG. Kalau USG rasanya punya semua, ya. Nah, biasanya kita lakukan surgery manajemennya ovarian tumor pada orang hamil, itu konsensusnya banyak, salah satu konsensusnya lebih dari 10 cm. Tapi ini tidak strict ya, tetapi fleksibel, lebih dari 10 cm. Kemudian persisten pada trimester 2, karena harusnya, kenapa kalau trimester 2 kemudian kita harus concern, karena kalau itu fungsional harusnya sudah hilang pada trimester 2. Atau gambarannya sangat-sangat patognomonis untuk malignan, ya. Nah, kenapa kok nunggu trimester 2 16 minggu ke atas? Karena dia dikatakan organogenesis sudah lengkap, ya. Kemudian plasenta itu sudah terbentuk sempurna sehingga dirijen hormonalnya itu tidak tergantung ovarium. Dirijen hormonalnya kalau sepanjang orkestra itu adalah plasenta untuk hormon kehamilannya, ya.
Kemudian yang ketiga, low risk of pregnancy loss pada second trimester dibanding first trimester. Kista fungsional sudah hilang semua, sehingga kita tidak keliru dengan kista fungsional kalau trimester yang kedua baru kita operasi. Ya, nah kadang-kadang spontaneous miscarriage atau fetal abnormalities tidak dikaitkan dengan pengobatan kita. Ya. Nah, ini gambarannya. Mungkin ada yang bertanya, gimana sih kalau kanker ovarium kemudian ketahuan saat hamil, di kemo kah? Apa nunggu kemoterapinya setelah lahir? Nah, ini kira-kira diagramnya ada yang diagramnya macam-macam, tetapi pada kehamilan itu kuncinya tidak ada yang kaku, yang rigid guideline-nya. Kenapa? Karena semua harus didiskusikan dengan pasien. Itu adalah message-nya. Ya. Bahkan kalau memang diperlukan jenis-jenis high grade serous dan lain-lain, kita berikan kemoterapi pasca operasi. Misalnya let's say operasi 24 minggu, ganas high grade serous, stadiumnya bukan stadium 1 tapi stadium 3, kita berikan kemoterapi. Ya. Ini kalau yang non epitelial kita bisa lebih santai karena apa? Biasanya slowly growing. Germ cell itu ada beberapa yang tidak perlu kemoterapi ya, kalau apalagi kalau stadiumnya stadium dini. Kalau misalnya perlu kemoterapi, kita berikan kemoterapi meskipun sedang hamil ya. Jadi kira-kira itu mungkin menambah untuk wacana diskusinya. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih Dr. Bahmana, Dr. Biana ya. Kalau kita lihat dari QA ini sudah banyak juga nih yang mau bertanya. Jadi kita berdiskusi ya, saya buka dulu ya QA-nya ini. Oke, ini ada pertanyaan. Oke, ini pertanyaan dari Arya. Ini dia mencontohkan pernah operasi pasien ya. Ternyata pasien itu hamil 18 minggu dengan kiste ya, 30 cm, tapi tidak ada PA-nya, lupa PA-nya apa gitu ya, jinak atau ganas ya. Nah, kemudian ya dia bertanya apakah eh, ngecek tumor marker apakah diperlukan ya. Tadi Dokter Rahmana sudah menjelaskan bahwa bagaimana mendiagnosa sebetulnya pemeriksaan fisik, ultrasonografi sudah sangat membantu ya. Kemudian apakah pemberian obat progesteron semacam Zyges dan lain-lain perlu diberikan sebelum operasi tumor ovarium? Bila perlu, berapa hari, berapa lama untuk diberikan itu ya. Saya kira mungkin silakan kita diskusikan Dokter Budiana atau Dokter Brahmana, apakah dimungkinkan untuk itu, silakan. Kalau Oh, Zyges, silakan Dr. Budiana, Dr. Budiana dulu. Dok. yang pasti Ya. BPJS nggak ada tuh Zyges. Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, karena umum ketemu pada kasus sehari-hari. Ya, jadi memang pada kondisi-kondisi kehamilan ini seperti tadi disampaikan tidak mandatori pemeriksaan tumor petanda tumor itu. Cukup dari USG saja kita sudah tahu gitu ya. Skip saja itu kecuali pada kasus-kasus yang memang kompleks gitu ya. Sementara pemberian progesteron, preparat progesteron seperti tadi disampaikan, begitu dia menginjak trimester kedua, progesteron itu perannya sudah diambil oleh plasenta, jadi bukan oleh corpus luteum lagi, sehingga dari evidennya tidak diperlukan pemberian preparat progesteron lagi. Berbeda halnya kalau operasi itu dilakukan pada trimester pertama. Kalau operasi dilakukan karena kondisi tertentu misalnya, karena kondisi yang emergensi, mengalami torsi sebelum usia kehamilan 14 minggu, sehingga harus dilakukan operasi emergensi. Dalam kondisi itu diperlukan pemberian preparat progesteron. Bisa diberikan dengan dosis 100 mg 2 kali sehari. Gitu. Ada lagi ya Dokter Isal? Ya, artinya kalau ternyata ini PA-nya lupa dia. Kalau ternyata PA-nya jinak, artinya selesai, Van, begitu kan? Ya, Pada kasus ini betul. ya. Oke, kalau ternyata Ya. patologinya misalnya malignansi, yang banyak tadi adalah gem sel ya. Apa yang akan kita lakukan nih pada kasus seperti ini? Seperti yang Dokter Bahmana kemukakan tadi, begitu. Iya, memang pada kondisi-kondisi keganasan, histopatologi itu gold standar untuk kita melakukan treatment lanjutan. Jadi sulit kita melakukan terapi berikutnya pada penanganan misalnya dalam hal ini dilakukan unilateral salpingo-oophorectomy, kemudian hasil PA-nya nggak ada. Nah, kalau hasil PA-nya pure ganasnya ini sangat penting tipe histopatologinya. Memang secara klinis judgement klinis bisa dilihat, oh kistanya ini kemungkinan kankernya ini
dermoid gitu, misalnya disgerminoma, misalnya seperti itu. Tetapi dalam kondisi legal aspek tentu hal ini menjadi kurang bagus gitu ya, karena memang basicnya adalah tipe histopatologi. Tapi kalau kita berandai-andai, misalnya histopatologinya adalah disgerminoma, tentu pasca persalinan dilakukan pemberian kemoterapi, kan hampir sebagian besar disgerminoma itu memerlukan kemoterapi, ajukan kemoterapi pasca operasi konservatif. Sementara kalau tipe epitelial ini perlu konseling betul karena pasien muda, harus dilakukan operasi complete surgical staging menurut saya. Bagaimana Dr. Brahmana? Silakan. Ya, silakan Dr. Brahmana menambahkan. Oke, terima kasih ya. Coba kita renungkan sama-sama ya. Kalau misalnya itu dioperasi, kemudian itu tidak nutup kemungkinan di kota besar pun ada di tempat kita itu. Tumornya tidak diperiksakan dengan segala macam alasan ya. Nah, kemudian dirujuk ke kita. Apa yang kita kerjakan? Susah. Karena apa? Kita mau menganggap jinak atau ganas. Dalam keadaan tidak tahu seperti ini, ya anggap saja ganas begitu ya. Nah, anggap saja ganas bagaimana? Bukan berarti dia kemudian harus direoperasi dan lain-lain. Kalau dia tinggalnya, misalnya di saya nih, tinggalnya di Surabaya, ya suruh kontrol aja pasiennya 2 bulan sekali. Sampai kapan? Ya sampai 2 tahun. Karena kalau misalnya malignansi, dia recurrence-nya itu 80% 2 tahun pertama, kan begitu ya. Jadi Ya. jalan tengahnya demikian. Ini kan kita ini tidak bisa hitam putih, apalagi niru di luar negeri tidak bisa kita, karena sikonnya berbeda. Tapi kalau dalam kondisi demikian, dikontrol saja tiap 3 bulan secara imaging, USG pasti punya, atau ibunya dipesenin. Kalau misalnya sebelum 3 bulan tapi ada keluhan apapun, ya jangan nunggu 3 bulan. Itu maksimal yang bisa kita kerjakan, sambil kita tetap kalau di center tersier kita berusaha imaging lagi pasiennya, meyakinkan tidak ada apa-apa. Kalau misalnya imaging itu masih meragukan gitu, ya kita laparoskopi. Jadi itu setting center tersier itu, tapi kan tidak bisa always dilakukan. Tapi apa yang bisa dikerjakan di sikon in general, ya kontrol saja pasiennya 3 bulan sekali. Lah situasinya demikian, tidak ada di textbook situasinya. Ya. Jadi kira-kira demikian. Nah, progesteron itu hanya diberikan sebelum kalau plasentanya sempurna. Ketika plasenta itu pembentukannya sudah sempurna, dirijen orkestra hormonal orang hamil diambil alih oleh plasenta dan bukan ovarium lagi. Makasih, Dr. Desal. Ya. Baik. Oke. Kalau ternyata ganas nih ya, Dokter Brahmana tadi sudah mengatakan bahwa apakah kita memerlukan kemoterapi atau tidak ya, Dokter Brahmana ya. Kalau misalnya dia itu gemsel, ya hamilnya pada saat itu misalnya 18 minggu tuh ya, apakah sudah memungkinkan kita memberikan kemoterapi karena memang kita tidak tahu stagingnya gitu kan, karena memang kita tidak surgical staging. Padahal kita tahu bahwa pada umumnya stadium gemsel itu adalah stadium awal gitu ya. Gimana kita nih ditawarkan begitu kemoterapi. Nah, ini Bu, kita tawarkan kemoterapi nih, atau udah Bu kita nanti close follow up saja gitu. Seperti Dokter Rahman tadi. Jadi sangat tergantung bagaimana pasien menerimanya kali Dokter Bahna ya. Ya. Seperti apakah kita kalau memang bisa kita tawarkan kemoterapi, apakah masih pada tempatnya enggak ya? Karena kita tidak surgical staging gitu. Silakan. Jadi begini. Ya, terima kasih. Jadi kita tergantung jenis histopatologinya ya. Katakan misalnya pasien itu anggaplah yang paling sering frekuensinya itu adalah germ cell ovarian cancer, maka sebetulnya ini kita tidak ngomong bicara orang hamil ya. Semua germ cell ovarian cancer itu pasca operasi harus diberikan kemoterapi kecuali 2. Satu diskerminoma stadium 1A dan imatur teratoma stadium 1A grade 1. Di luar itu kemoterapi semua. Nah, ini dalam kondisi kita tidak tahu apa-apa, berarti kita tidak bisa menyatakan, oh, nggak usah kemoterapi, di follow up saja karena ini stadium 1A diskerminoma, ataukah ini imatur teratoma stadium 1A grade 1. Lah, tidak ada PA-nya, tidak tahu semua kita. Surgical staging juga tidak. Ketika dalam kondisi in-doubt, kita benar-benar tidak tahu, kita harus mengambil langkah yang lebih aman. Artinya kita anggap saja pasien itu perlu kemoterapi. Itu konsekuensi, tidak bisa tidak. Itu konsekuensi karena memang datanya tidak lengkap.
Nah, dengan catatan kita edukasi pada pasien. Ini saya berikan begini, karena saya tidak berani hanya follow up saja, kecuali memang dia proven stadiumnya early stage, sudah di surgical staging akurat dan hasilnya stadium 1A diskerminoma, imatur teratoma, ya tidak ada masalah. Nah, ini kan tidak tahu, ya cenderung kita berikan kemoterapi, Dokter Rizal, dan itu Ya. kemoterapi kita berikan karena kalau tidak boleh kita anggaplah tidak perlu, tidak boleh. Kalau kita ragu-ragu, anggaplah perlu, dibalik. Ya, Ya, betul. makasih. Ya, boleh saya Artinya nambahkan, lebih, Dokter? silakan Dokter Budiana. Ya, jadi dalam kaitan dengan pemberian kemoterapi kanker ovarium dalam kondisi hamil itu memang dimungkinkan, tentu konsensusnya setelah trimester pertama, setelah organogenesis selesai. Memang pasien, suami, keluarga itu perlu dikonseling efek dari kemoterapi. Karena kemoterapi ini bekerja pada sel-sel yang mengalami proliferasi. Tentu fetus dalam hal ini mengalami efek juga, yang paling sering tentu UGR. Gitu. Sehingga kerjasama dengan sejawat fetomaternal diperlukan dalam hal seperti ini. Terima kasih, Dr. Rizal. Baik, artinya kita sebaiknya maju ke langkah ke depan saja ya, kita kemo dengan observasi bayinya ya, jangan karena memang ada kemungkinan-kemungkinan IUGR itu ya, apalagi kalau sudah 18 minggu baru kan, masih Ya, sangat panjang untuk follow up-nya bahasa ini ya. Mungkin kita lanjutkan lagi pertanyaan ini, bersambung sih sebetulnya pertanyaannya yang saling kait nih ya. Eh, Kalau dia pada pas ini misalnya kita pada saat diagnostik tuh ada curiga ganas tuh ya, padat gitu ya, padat curiga ganas kata septa di daerah tuh, ya kan? Kita akan lakukan tindakan operasi gitu kan. Nah, apakah kasus seperti ini ya, apakah kita rujuk aja kan, rujuk silakan kemungkinan malignansi kita rujuk terus ya. Tapi kalau memang tidak memungkinkan dirujuk, misalnya di emergensi gitu, bagaimana tindakan di sejawat kita? Nah, mungkin kan nggak seperti itu ya. ya, memang memikirkan Indonesia ini dengan demografi yang sedemikian rupa, dengan situasi Ya. kondisi masing-masing daerah berbeda-beda, unik memang. Mm-mm. Seperti Dr. Brahmana sampaikan tadi, kembali ke dalam hal ini tentu wisdom, sebijaksana mungkin menangani pasien. Jadi konseling tentu itu yang paling dikedepankan dalam kondisi-kondisi penanganan pasien-pasien yang indap seperti ini. Memang idealnya harus ada prostat section karena sebagian besar kista solid tumor solid ovarium itu keganasannya tinggi. Tapi tidak semua fasilitas kesehatan kita mampu mengerjakan prostat section itu. Dalam kondisi seperti ini, kalau memungkinkan referral ke center yang lebih tinggi, itu yang paling baik sebenarnya. Tapi kalau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, dalam kondisi emergensi, tentu kondisi emergensinya yang harus ditangani dulu. Tetap dengan konseling yang baik, menunggu hasil PA, kalau ganas bagaimana gitu. Demikian menurut saya, Dr. Rizal. Jadi tidak bisa hitam putih dalam kondisi-kondisi kita Ya, Indonesia seperti ini. ya, betul. Kasih kunci utamanya adalah bagaimana kita memberikan inform dan Ya, concern betul. begitu ya. Betul. Jadi keluarga pasien lebih jelas dan lebih memahami sehingga pilihannya kita sama-sama senang begitu ya, dokternya senang, pasiennya juga senang gitu ya, sambil mereka puas dengan apa yang kita harus jelaskan gitu ya. Betul. Ada pertanyaan lagi ini, kalau kita mau kasih kemo, gitu ya, apakah ada regimen tertentu ya? Saya kira kita tetap berikan regimen tertentu sesuai dengan tipenya ya. Dan kapan diberikan, sudah Dr. Bahmana tadi sudah menjelaskan juga ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi, mungkin sama-sama kita bisa buka. Nah ini, apakah ada rekomendasi di usia kehamilan berapa untuk dilakukan terminasi? Apabila kita ada ukuran kiste 5 cm atau 10 cm, atau bila perlu menggunakan induksi persalinan seperti moso atau prestek ini diperkenankan. Apakah memang hamil dengan kiste ini harus diterminasi begitu? Itu sebenarnya pertanyaannya ya. Tentunya mungkin kita bisa ada masukan kalau kapan kita terminasi tergantung juga sih bagaimana apa namanya indikasi obstetrinya kali ya. Mungkin gimana betul mana betul. Iya, Ya. kalau kita berbicara kista ovarium dalam kehamilan, terminasi terhadap kehamilannya itu masih jauh sebenarnya.
Mm-mm. Jadi terminasi kehamilan ini dalam kondisi ada kista ovarium, kita tahu 70% kista ovarium itu adalah kista fungsional. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk konseling melakukan terminasi kehamilannya. Konteksnya melakukan terminasi kehamilan ini apa ya, Dokter Rizal? Kalau ada kistenya, ada kiste, kapan kita mesti terminasi kehamilannya? Tidak ada konsensus atau klausul yang Iya, menyatakan kalau kista ovarium dalam kehamilan itu harus dilakukan terminasi kehamilan, Dokter Rizal. Yang saya baca ya. tidak pernah. Ya, Ya, artinya kalau di emergensi, emergensinya adalah emergensi obstetri atau emergensi kistenya ya. ya, Kita juga, saya juga pernah ketemu tuh ya, pasien datang sudah eh, terong gitu, cukup bulan gitu, infartu gitu ya. Dilaporkan bahwa pasiennya tidak maju, diperiksa ternyata ada kiste. Nah, kalau dulu namanya tumor prepia ya, apakah masih namanya tumor prepia ya, Kak? Seperti dulu ya. Nah, pada saat itu, apakah kita bisa langsung operasi seksio dengan mengangkat masa kistenya? Yang kita tidak tahu bahwa itu kemungkinan malignasi atau tidak ya. Boleh saya nambahkan, Dok? Ya, ya silakan. Oke. Rahman. Jadi Hmm. begini ya, ini harus dibedakan tumor Cina atau kanker ovarium. Nah, mungkin yang ditanyakan itu kalau kanker. Kalau tumor, tidak ada peran sama sekali sampai terminasi kita. Ya, terminasi tidak ada rule sama Ya, sekali. Nah, tapi kalau kita ngomong kanker, kanker dalam kehamilan, itu diktum sederhana, tetapi tidak bisa diterapkan semua kasus karena ada diskusi-diskusi khusus. Kalau terjadi pada trimester 1, prioritas prioritas pada penyakitnya. Kalau trimester 3, kita prioritas pada bayinya, sebentar lagi lahir. Trimester 2, diskusi berat dengan pasiennya. Kan begitu dulu diktumnya itu ya. Jadi itu ya. sederhananya demikian. Nah, kita kembali lagi, coba kita olah sedikit-sedikit begitu. Misal katakan kanker ovarium. USG-nya sangat-sangat mencurigakan ganas dari USG-nya. Nah, kemudian kita melakukan operasi lah, let's say ini karena malignansi, kita tidak bisa nunggu, sangat yakin saya malignan. Misalnya umur 12 minggu nih, saya yakin saya malignan, saya operasi, saya berikan progesteron, seperti protap itu tadi, sebelum 16 minggu berikan progesteron. Ya. Oke, dan kemudian hasilnya ternyata high grade serous ovarian cancer misalnya, ataupun misalnya clear cell ovarian cancer, kemudian stadiumnya tidak dini lagi dan lain-lain, ya kita harus diskusi dengan ibunya apakah perlu terminasi atau tidak. Itu kondisi ekstrim nih, itu kondisi ekstrim. Ya, misalnya masih 10 minggu lah, 12 minggu. Nah, kalau misalnya katakan terdiagnosis pada hamil 30 minggu. Ya kita bisa, ada peran enggak kita memberikan atau hamil 24 minggu. Ada peran enggak kita memberikan neoadjuvan kemoterapi, di kemoterapi dululah sampai kemudian bayinya lahir. Nah, itu kita ekstrapolasi saja pada kondisi non-gravid. Pada kondisi non-gravid, itu kita memberikan kemoterapi terlebih dahulu. Ketika kalau kita perkirakan kita langsung operasi, tidak bisa mencapai residu grossnya 0. Kalau residu gross 0 tidak tercapai, kita memberikan kemoterapi. Tapi kalau operasi dengan extensive surgery kita bisa mencapai residu 0, karena prognosisnya lumayan baik, maka kita langsung operasi. Nah, gimana kalau pada orang hamil? Ada peran enggak neoadjuvan kemoterapi? Tetap ada. Kalau misalnya orang itu hamil, kemudian dapat massa, peritoneal karsinomatosis, nodul-nodulnya luas seluruh perut, ada omental cake dan lain-lain, most likely, hampir yakin itu ganas. Nah, operasi pun kan juga tidak menyelesaikan masalah. Maka kita memberikan kemoterapi. Cuman PR yang berat pada neoadjuvan kemoterapi, sebelum kita memberikan kemoterapi, kita harus mempunyai hasil patologi histopatologinya bahwa dia malignan dan jenisnya apa. Kan demikian. Nah, untuk mendapatkan spesimen menyatakan malignan, ini tidak mudah nih. Mau dari sitologi ASITES, kadang-kadang hasilnya tidak terdapat sel ganas. Kemudian kita mau lakukan FNAB, itu masanya susah dicapai. Itu PR-nya itu. Tetapi intinya kita tidak boleh memberikan kemoterapi tanpa proof
sitologi atau histopatologi. Itu mungkin message-nya. Tapi kalau ada proof histopatologi dan sitologi, kalau memang itu advanced stage, kita berikan kemoterapi pada saat hamil. Mungkin demikian, Dr. Rizal. Ya, mungkin Baik, sedikit baik. menyederhanakan saya. Makasih. Ya, tentunya kalau kita tumbuh kehamilan ternyata advanced state, tentunya sudah Dr. Brahman jelaskan ya. Kalau dia masih trimester 2, itu kan masih panjang tuh, ya, 18 minggu gitu. Berarti kita kemungkinan 6 serial baru bisa ATM ya. Artinya kemungkinan setelah itu baru kita lakukan tindakan operasi yang berikutnya mungkin ya second look atau surgical staging begitu ya. Ini ada pertanyaan lagi ini kenapa custom kita ini stadium lanjut semua gitu? Apakah upaya Hogi untuk melakukan tindakan screening pada ovarium ya? Saya kira kita sudah banyak juga screening ya yang kita lakukan karena memang ovarium ini silent killer ya. Tidak pasti keluhannya tidak ada tiba-tiba sudah stadium lanjut ya. Kemungkinan apakah disfungsi regular ovarium apakah efek lanjut tumor ovarium pasca persalinan terhadap kemungkinan insiden disfungsi regular ovarium sehingga diperlukan adanya edukasi kepada pasien terhadap kemungkinan ini bila memang ada. Pertanyaannya ini apakah setelah ovarium yang diangkat akan terjadi disfungsi gitu ya ovarium. Kalau masih ada satu masih berfungsi gitu ya. Kalau dua-duanya diangkat, kalau ternyata dua-duanya diangkat, apakah ini akan mengganggu disfungsi? Tentunya akan mengganggu disfungsi. Mungkin ada yang bisa berkomentar nggak? Silakan Oke, tentang lanjut lanjut ini. Silakan. Silakan saya mau Dr. Dina. komentar, Dokter Ya, Rizal Sani. silakan. Jadi menarik pertanyaan tentang screening tadi yang dikomentari Dokter Iya, Rizal Sani, betul. ya. Jadi memang sampai saat ini tidak ada guideline screening yang established, tidak ada untuk kanker ovarium. Kenapa? Karena behaviornya. Makanya itu kita hati-hati kalau kita pasien kan ada nih banyak apalagi di perkotaan begitu ya yang highly educated. Dok, kenapa Bu? Saya mau check up. Oh, check up kan semuanya check up. Nah, oke, check up itu mudah untuk kanker serviks karena ada pap smear-nya. Tetapi dok, saya dicek indung telur saya. Oke, saya cek. Saya lakukan transvaginal sonografi. Selesailah pasien transvaginal sonografi, di meja berhadapan dengan saya tanya, gimana dok hasilnya? Misalnya begitu. Jawaban saya sederhana dan saya memang akan memancing pertanyaan balik. Saya jawab, saat ini normal. Saya besarkan saat ininya. Ya memang saat ini normal. Jadi saya tidak tahu kira-kira 6 bulan lagi. Ovarium loh, kanker ovarium kan. Jadi hati-hati kita menjawab kalau check up ovarium. Jangan bilang normal. Katakan saja saat ini saya USG normal. Karena mungkin saja dalam waktu 9 bulan dengan dia ovarium. Beda dengan serviks. Nah ini sekitar tips saja cara menjawab dari pasien. Nah kemudian pasiennya bertanya balik. Loh kalau gitu bagaimana dok saya tahunya? Ya baru kita jelaskan. Tidak ada screening yang murni. Bahkan saya sambil secara friendly begitu bilang ke suami dan pasiennya, sambil saya bercanda, ya kalau mau, ya USG tiap 3 bulan, terdiagnosisnya pasti stadium dini. Ini kan ini menimbulkan pola pikir pada pasien. Oh ya jelas aja kalau 3 bulan sekali USG ya pasti terdiagnosis stadium dini. Tapi it's not screening kan, bukan screening karena screening bukan begitu. Tujuan screening tidak orang 3 bulan sekali diperiksa. Nah ini hanya untuk membangkitkan pola pikir pasien saja bahwa kanker ovarium memang tidak ada screeningnya. Nah kemudian yang masalah tadi apa? Disfungsi ovarium kalau misalnya satu diangkat ya satunya masih berfungsi baik. Mungkin dari saya demikian. Mungkin Dokter Budiana tadi telepon kan. Silakan. Ya, mungkin maksudnya premature ovarian failure itu mungkin maksudnya ya, Dr. ya. Tetapi kalau kita melakukan tindakan kistektomi, tetap saja masih ada ovarium. Saat kedua-duanya masih ada ovarium. Tentu tergantung seberapa jauh, seberapa advance tindakan operasi yang kita lakukan. Tapi tadi sudah disampaikan, saya kira tindakan konservatif, namanya tindakan konservatif, tentu mengkonservasi organ genital interna, saya kira ovarian resepnya tidak terlalu berpengaruh. Terima kasih. Baik, ini masih banyak juga nih yang bertanya nih mau diskusikan kita nih ya. Apakah ada manfaat profilaksis tokolitik preoperatif pada kista ovarium atau tumor ovarium lah dalam kehamilan untuk menjaga prematuritas ya? Mengapa insiden ovarium kehamilan lanjut? Bisa dijelaskan tadi ya sama Dokter Bapak. Kira-kira kalau kita mau operasi nih, mau operasi pada tumor ovarium, katakanlah jinak ataupun ganas, kehamilan dengan di atas trimester 1 lah ya gitu. Apakah memang kita perlu persiapan
pemberian tokolitik atau kan seperti pemberian progesteron yang seperti Dr. Budiana tadi ya. Eh, Kalau saya sih eh, jarang-jarang saya kasih ya karena memang kita sudah tahu fungsinya plasentanya sudah bagus gitu. Sehingga tidak memerlukan kolesterol. Tapi kadang-kadang ketakutan kita sendiri ya. Oh, kalau tidak saya beri nanti ada apa-apa bagaimana gitu ya. Gimana dokter Diana? Ya, Nah, ya betul. Tadi Mm, sudah banyak dibahas, Dr. ya. Rizal. Jadi pemberian progesteron karena tindakan operasi yang dilakukan pada trimester kedua, tentu pemberian progesteron tidak diperlukan. Sementara terkait dengan tokolitik sampai sekarang tidak ada eviden pemberian itu kecuali memang terbukti setelah operasi kemudian pasien mengalami kontraksi atau infartu seperti itu. Tapi profilaksisnya tidak ada. Tidak di, Dokter Brahmana mungkin bisa menambahkan itu. Oke, oke. Terima kasih. Begini ya. Sebetulnya pengobatan itu kan ada dua ya. Prinsipnya ya. Profilaksis atau kuratif. Iya kan? Ada profilaksis, ada kuratif. Kuratif itu kalau sudah ada simptom ya. Nah, kembali lagi ke pemberian progesteron pasca operasi. Misalnya ada tumor pada saat hamil 20 minggu. Kemudian saya operasi, atau 25 minggu lah. Saya operasi, kemudian selesai operasi, saya perlu progesteron atau tidak? Profilaksis. Nah, kalau kita mikir profilaksis, profilaksis dengan pemberian progesteron, lawang progesteronnya normal-normal aja, plasentanya masih normal. Apanya di profilaksis? Oke. Kalau kita memberikan tokolitik, tokolitik kan kuratif untuk namanya tokolitik menghilangkan his. Lah hisnya belum muncul. Jangan tunggu muncul aja, kalau muncul baru diberikan. Ini pola pikir sederhana lah ya. Kalau profilaksis nah ada progesteron profilaksis lah. Progesteronnya fine-fine saja, plasentanya fine-fine saja. Loh dong nanti kalau hisnya muncul, ya kalau hisnya muncul diobati tokolitik karena tokolitik kan menghilangkan his, jadi bukan mencegah his begitu. Mungkin gitu Dokter Rizal Sani. Ya, Baik, terima kasih dokter Pramana. Ternyata kita sudah ya, tidak terasa nih sudah hampir 1 jam ya. Partisipan kita juga cukup banyak nih 243 ya. Alhamdulillah memang cukup menarik artinya apa yang kita lakukan ya pada setiap ilmu. Mungkin dokter ya. Indonesia masih ada yang mau bertanya atau apa ya kali ya? Saya yang tidak saya lihat gitu. Yang bagian atas, Dok, pertanyaannya. Tadi ada pertanyaan tentang torsi, kalau tidak salah saya sekilas itu Iya. torsi ya. Ya. Ini dok, ada dok, share pengalaman dan trik mengenali torsi melalui ultrasound dok. Ini dia. Hmm. Apakah bisa kita melihat torsi melalui ultrasound? Saya tidak ada pengalaman untuk pemeriksaan itu ya, Ali. Yang saya tahunya kalau dia ada akut abdomen kemungkinan torsi atau pecah begitu. Silakan, Dr. Diana. Betul, Nah, betul. Kalau pengalaman pribadi terus terang saya tidak pernah, sehingga tidak bisa menjawab bagaimana trik karena trik itu berdasarkan pengalaman biasanya. Ya, oke. Oke. Saya boleh menjawab ini dok? ya, silakan Dr. Barangkot. Ya, Orang banyak pengalaman kali. mungkin mungkin setahun tahun lalu saya mengerjakan setahun pada saat kista torsi pada saat hamil 3 kalau saya tidak salah itu ya. Ada beberapa, saya sharing pengalaman ya, sharing pengalaman. Nah, intinya kalau kita menjumpai USG, kistanya itu batasnya masih jelas. Jelas nih, kan bukan kista pecah. Kista itu batasnya masih jelas. Tetapi isinya itu heterogen. Tetapi jauh dari malignan, tidak ada bagian yang solid, tidak ada yang populer. Tetapi sangat kompleks, pasti kompleksis gambarannya. Tetapi kapsulnya itu bagus, well defined, dan yang kedua sudden pain, harus ada sudden pain. Sudden pain itu contohnya kemarin sekolah, kemarin kerja, tiba-tiba malam nyeri hebat, itu sudden pain. Jadi ada kista kompleks tapi batasnya sangat well defined, sudden pain itu torsi. Menurut saya itu torsi. Nah, kemudian ketika kita lakukan operasi, apa yang dilakukan? Satu sudah mati jaringan ovariumnya, kita angkat ovariumnya. Yang satu lagi itu ternyata torsinya itu ringan banget torsinya itu ya. Nah, begitunya torsinya dibalikin. Saya juga waktu operasi loh, torsinya cuma saya balikin aja, mungkin saya jahitin sedikit supaya enggak torsi lagi begitu. Hilang keluhan nyerinya. Besoknya nyerinya hilang. Saya cuma mikir begini, ini torsi cuma sedikit saja tetapi nyerinya kok hebat sampai dia datang ke UGD.
Tapi ya saya pikir ya orang itu sensasi bisa-bisa saja namanya sensasi nyeri itu individual begitu ya. Jadi kembali lagi secara singkat, satu sudden pain yang tidak hilang dengan obat, artinya masa obatnya selesai, kemudian nyerinya muncul lagi colicky pain, kemudian gambaran USG-nya itu well defined border, hanya saja isinya kompleks, kista kompleks, itu kista torsi itu. Mungkin sederhananya demikian. Ya, masih. Terima kasih Dr. Barmana, Dr. Budiana ya. Bagaimana di Indonesia masih ada yang ditanyakan ini ya? Coba kita lihat lagi. Ada pertanyaan tentang ini dok, yang kista ovarium dengan test pack ini dok. Oh iya nih, saya lihat. Yang pertanyaan nomor 2, Dokter Susan, yang Susan mau Dwi ya, oke. ya Tanya masa lagi saya. intraabdomen ada Ya, test pack-nya -2. Nah ini dok. ya, oke. Ini ada dia ada masa abdomen ya, kemungkinan suatu ovarium, tapi kehamilannya ada positif ya, test week positif. Tapi tidak ada kehamilannya ini dok. Tapi tidak kehamilan ya. Nah, Iya apakah dok. tes positif dengan tidak kehamilan dengan ovarium ini bagaimana hubungannya ya? Saya kira salah satunya tadi Dr. Bahwana sudah menjelaskan juga ada namanya tumor marker ya. Beta HCG kan juga bisa sebagai tumor marker pada kanker pada tumor ovarium ya. Artinya walaupun dia tidak hamil bisa saja beta HCG-nya positif ya karena tumor marker ya. Barangkali bisa ada yang memberikan pengalamannya Dokter Gede atau Iya, Dokter iya dok. mana yang mendapatkan kasus seperti Jadi itu? tumor-tumor ovarium pada usia-usia reproduksi yang terbanyak tadi sudah diulang-ulang disampaikan germ cell tumor. Salah satu germ cell tumor itu ya koriokarsinoma. Koriokarsinoma ini tentu yang memproduksi human chorionic gonadotropin yang memungkinkan tes speknya jadi positif, dok. Begitu. Ya, artinya salah satu tanda tumor markernya ya itu ya Betul, eh, ya. beta CG positif pada tumor ovarium ya, khususnya kalau dia tumor ovarium yang koriokarsinoma ya bisa Betul. positif ya. Mungkin Jadi bisa bisa. dimungkinkan Hmm, tumor ovarium tanpa kehamilan tes speknya positif, artinya begitu. ya, ya, betul, betul, betul. Baik, saya pernah pengalaman juga itu dikonsulkan laki-laki katanya, oh di breakthrough besar sedikit tinggi sekali katanya. Ternyata memang laki-laki pun ada juga memproduksi beta HCG pada tumor-tumor pada testis gitu ya. Mungkin masih ada lagi ya ditanyakan. Eh, Sudah habis dok? Sudah habis ya? Ya sudah saja. Kita sudah 1 jam nih. Sudah tinggal Sudah 2 menit. cukup banyak ya. Artinya banyak pengalaman kita yang berbagi-bagi pertanyaan dengan teman-teman semua ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini ya akan sangat bermanfaat buat pasien-pasien kita dan juga menambah kemampuan kita sesama sejawat bagaimana kalau kita mendapatkan kasus kehamilan dengan tumor ovarium ya, kemungkinan tumor vagina atau ganas, dan kapan ketemunya, apakah trimester 1, trimester 2, atau trimester 3, kemudian apakah perlu diberikan kemoterapi, saya kira kita sudah bahas tadi, dan kapan kita lakukan tindakan setelah misal kita menemukan kemoterapi setelah partus, ya. Ini semua ilmu yang kita dapatkan pada hari ini. Saya kira terima kasih Dr. Brahmana Askanda, Dr. Gede Budiana yang Oke, telah dok. hadir pada hari ini. Saya kembalikan kepada Dr. Aryanisa untuk menyelesaikan acara ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan pada seluruh narasumber dan moderator kita sore hari ini, Dr. Rizal Sanif, Dr. Brahmana, Dr. Budiana, ada Dr. Tovan juga. Baik, mungkin sedikit summary dari hasil diskusi kita sore hari ini, bahwa tidak semua tumor ovarium pada kehamilan itu butuh tindakan segera. Jadi tindakan yang bisa dilakukan itu bila didapatkan persisten tumor pada trimester 2 dengan diameter lebih dari 10 cm. Fungsi dari tindakan itu sendiri selain untuk mencegah torsi, mengurangi keluhan, dan juga untuk menegakkan diagnosis, menyingkirkan adanya malignasi. Dan bila didapatkan keganasan pada tumor ovarium pada kehamilan, perlu diskusi multidisiplin yang lebih komprehensif lagi untuk dilakukan tindakan pada pasien.
Baik, 1 jam tepat kita sudah berdiskusi, sampailah kita di akhir acara. Semoga diskusi kita sore hari ini membawa banyak manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta Ashogi, dan jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Ashogi berikutnya, seri 103 pada tanggal 27 Desember 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan tema kemoterapi dalam kehamilan. Sampai jumpa di Ashogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Waalaikumsalam Dok. Terima kasih, Dr. Bam. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bisa. terima kasih. Yuk, sampai jumpa. Dokter mana, Dokter Diana, ya silakan. Saya izin